Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sulsel. Oke, kembali lagi dan bertemu kembali dengan channel yang membahas seputar Sulawesi Selatan. Baik, kali ini kita berada di kebun atau lahan yang akan kami persiapkan untuk lahan percontohan pertanian ya. Ini sudah saya lubangi, dan 3 hari sebelum saya tanam pohon rambutannya, ini semua lubang saya bakar dulu dengan sampah-sampah dan ranting-ranting. Ini dia lubangnya sobat. Ini lebar 50 cm persegi ya, kedalaman juga 50 cm. Nah, untuk lebih bagusnya teman-temannya, untuk penanaman sehingga nantinya tumbuh subur, jadi semua lubang yang sudah kita gali itu kita tempati membakar sampah-sampah, daun-daun, dahan-dahannya, sehingga nantinya tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh subur teman-teman. Ini kita akan bakar juga ya. Ini pohon bambunya. Ini rencananya akan saya tanami rambutan sobat. Jadi lubangnya ada 6 ini. Semuanya itu akan saya tanami rambutan. Seperti yang kita lihat, banyak serat-serat ataupun akar-akar bambu ya, karena selama ini kan tempatnya bambu, tapi saya sudah berantas bambunya kawan, dan seperti kita lihat rantingnya di sebelah kanan itu banyak ya. Ini juga akan kita bakar. Yang di sebelah sana sudah dibakar ya. Ada 6 lubang ini teman-teman, dan rencananya semua akan saya tanami rambutan ini yang 6 pohon. Ini kenapa saya tertarik. Ini 1 pohon, 2 pohon, 3, 4, 5 dan 6. Jadi semuanya nanti rambutan ada 7. Dan yang di tengah nanti sebelah sini akan saya tanami manggis. Kemudian di sini pohon durian, dan di sebelah sana nantinya pohon nangka ya. Kenapa saya tertarik berkebun ini sobat ya? Yang pertama mengisi kesibukan. Yang kedua, kita bisa petik sendiri. Dan yang keempat adalah hiburan di kala waktu luang ya. Di hari-hari libur kita bisa menikmati suasana yang hijau nantinya, dan apabila sudah berbuah kita bisa menikmati sendiri hasilnya. Ini sudah saya pagar keliling teman-teman, ada di video saya sebelumnya ini, dan akan saya update terus ini kebun yang ada di belakang rumah ini teman-teman. Untuk luas kebun ini panjang 31 meter, lebar 13 meter. Lupa, untuk yang panjangnya ini 31 meter teman-teman, lebar 13 meter ya. Dan sudah ada tanaman seperti yang di video-video saya sebelumnya itu. Sudah ada tanaman mangga, ada rambutan 1. Itu yang bikin tertarik saya teman-teman, karena rambutan itu saya tanam baru kurang lebih 1 tahun ya, sudah berbuah. Itu yang mantap itu, sehingga saya tertarik. Saya berantas bambunya dan saya buatkan pagar. Nantinya kini akan berkebun sendiri di sini teman-teman. Pulang kantor ataupun di hari-hari libur, kita bisa mengisi waktu luang di sini sambil berolahraga ya, karena berkebun itu anggaplah berolahraga dan bisa mengeluarkan keringat. Ada ini pisangnya teman-teman, akan saya habiskan ya, karena pisang itu cepat tumbang teman-teman, sehingga mungkin nanti apabila pohon rambutan kita sudah tinggi, pisangnya tinggi,
dijatuh pohon rambutan kita luar biasa, jadi akan saya berantas. Mungkin saya nantinya ini akan saya tanam juga semacam lengkuas, serai, itu agar kita tidak beli lagi di pasar teman-teman untuk bumbu-bumbu dapur ya. Jadi berkebun itu sangat bagus teman-teman. Ini sudah ada jeruk purut juga di sana, ada jeruk nipis ya. Jadi ya bagi teman-teman yang punya lahan yang memadai ya silakan teman-teman berkebun ya. Ini pohon jatinya kemarin saya sudah tebangi. Ada beberapa pohon jati juga saya tebang karena membahayakan juga di musim penghujan ya. Ini bekas-bekas ranting-ranting bambu, ranting-ranting kayu, kemudian daun-daun bambu ini, itu sangat bagus kita bakar di di lubang-lubang yang kita sudah buat teman-teman ya, sehingga ini menjadi pupuk. Dan boleh dipraktekkan kalau tidak percaya teman-teman, coba saja membakar, kemudian ini coba-coba tanam apa saja, itu tumbuhnya subur itu teman-teman, yang hasil pembakarannya. Sehingga ini saya berinisiatif sebelum saya tanam pohon rambutannya ini, saya coba bakar dulu, sehingga nanti karena ini sudah musim hujan teman-teman, setelah terbakar mungkin 2 hari ini sudah dingin, itu sudah waktunya kita menanam. Dan nantinya akan saya buatkan video lagi teman-teman pada saat saya menanam rambutannya. Kemudian ada seperti yang di video saya sebelumnya itu, ada bibit manggis ya, dan ada pohon nangka. Kemudian nantinya akan saya tanam juga pohon durian musangking teman-teman. Jadi silakan teman-teman ikuti terus perkembangan video-video saya ya, karena channel saya ini membahas seputar Sulawesi Selatan, baik masalah perkebunan, pertanian seperti yang saya laksanakan ini, kemudian vlog-vlog yang lain, review pasar, review pelelangan ikan, kemudian destinasi wisata, tempat mancing, tempat camping, semua yang ada di Sulawesi Selatan yang sempat saya abadikan, itu saya akan abadikan di YouTube agar menjadi kenangan nantinya teman-teman. Apabila kita sudah lanjut usia, kita bisa lihat kembali bahwa di masa muda kita, di masa kita sehat, seperti inilah. Itulah fungsinya kita menyimpan di YouTube kita punya kegiatan teman-teman ya. Contohnya saya ini sementara berkebun ya. Mungkin kalau sudah jadi nenek-nenek ya, saya tinggal lihat video saya ini bahwa dulunya saya seperti ini ya. Ini kita akan bakar lagi teman-teman ya. Jadi ini sangat bagus teman-teman. Backgroundnya saya sebelum terjun di dunia pengajar dan di dunia YouTube ini, dulu memang saya petani waktu masih kecil, masih sekolah ikut sama orang tua. Itu pekerjaan saya bertani teman-teman ya. Jadi saya tahu hasil pembakaran dari daun-daun dan ranting-ranting kayu itu sangat bagus teman-teman. Apalagi labu ya, labu kuning, kemudian apa saja yang ditanam setelah hasil pembakaran itu luar biasa teman-teman. Itu pengganti pupuk yang betul-betul alami ya. Dibanding pupuk kimia memang bagus, tapi efeknya mungkin berdampak ke berjangka panjangnya ya. Oke teman-teman, ikuti terus perkembangan video saya ya. Saya lagi bersih-bersih teman-teman. Oke sobatku, saya lanjut pembersihan dulu sambil bakar-bakar sampah. Nantinya sampahnya ini akan jadi pupuk teman-teman. Jadi silakan teman-teman praktekkan sendiri ya.
bagaimana nanti hasilnya apabila kita ingin menanam sesuatu dan kita bakar dulu ya sampahnya, kemudian setelah 2 hari kita tanami. Wah, nanti teman-teman bisa lihat perkembangan tanamannya bagaimana ya. Nah, ini ikuti terus ya teman-teman, jangan bosan-bosan melihat saya bertani sobat, karena bertani itu bagus ya. Di samping menambah pengetahuan tentang pertanian, juga bisa menambah penghasilannya. Karena lumayan ini teman-teman, apabila rambutan ini tumbuh dengan bagus, 7 pohon ini, ini bisa dapat ya paling tidak 21 juta teman-teman. Ini menurut pengalaman teman-teman kita yang lain yang punya kebun rambutan ya. Biasanya dalam satu pohon itu yang umur 5 tahun itu menghasilkan kurang lebih 3 juta per pohon teman-teman. Nah, jadi inilah yang membuat saya tertarik juga ya untuk menanam rambutan. Nah, mudah-mudahan nanti berhasil, bisa saya bagi-bagi juga buat teman-teman ya. Oke sobatku, silakan jangan bosan, saya lagi bersih-bersih ini. Jadi seperti inilah kegiatan kita di sela-sela waktu luang, membersihkan dan berkebun sambil ngevlog ya. Oke, jadi seperti ini penampakannya. Kita sudah bakar, asapnya luar biasa teman-teman, namun tidak masalah ya, tidak mengganggu ke warga sekitar karena di tempat ini agak-agak jarang perumahannya ya, dan juga ini musim hujan teman-teman, tidak lama sudah diambil angin lagi. Ini seperti inilah penampakannya. Ya, sebelah sini belum kita bakar, nanti kita akan bakar juga teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus ya video saya lagi membersihkan kebun. Nanti 3 hari ke depan saya buat lagi videonya pada saat saya menanam pohon rambutan, pohon manggis, durian, dan juga pohon nangka ya, sehingga teman-teman bisa melihat cara saya menanam, dan saya akan buatkan video perkembangan tanaman saya teman-teman. Karena ini lahannya dulunya ini lahan bambu ya. Kita akan lihat nantinya dengan cara seperti ini apa tumbuh subur atau tidak, tapi saya rasa tumbuh subur teman-teman, karena saya sudah berantas ya bambunya, kemudian kayu-kayunya yang tinggi juga sudah saya tebang ya. Kemudian bisa menghasilkan lah, dan ini menjadi lahan percontohan pertanian dan untuk hiburan buat saya, untuk cari-cari kegiatan di sela-sela waktu yang luang teman-teman, di hari-hari libur atau mungkin pulang kantor, bisa kita nongkrong nanti di belakang rumah ini melihat perkembangan tanaman kita. Ini kembali saya akan bersihkan lagi. Selamat menonton teman-teman. Oke sobat, jadi ya sebagai seorang petani memang ya, kita harus merasakan juga namanya bertani. Kita bisa merasakan bagaimana perjuangan sang petani, karena kita selama ini ada di kantor ya, pegangnya pulpen, HP, laptop. Sekarang kita pegangnya cangkul, skop, linggis, parang, sambil membersihkan ya. Jadi kita bisa merasakan bagaimana perjuangan sang petani nantinya, dan apabila kebun kita berhasil, ada kepuasan tersendiri teman-teman ya. Bisa melihat perkembangan tanaman, cara memeliharanya, kemudian nanti apabila berhasil kita bisa merasakan sendiri hasil kerja keras kita sendiri ya.
karena lumayan juga ini teman-teman. Ini panjangnya ke belakang 31 meter, lebarnya 13 meter. Ini luar biasa. Ini biaya pemagarannya saja ini sudah memakan banyak biaya teman-teman. Kemudian tenaga juga ini untuk tebang bambu ini luar biasa teman-teman. Untuk menggali, naik kedalamannya 50 cm, lebar 50 cm. Wah, luar biasa ini 6 titik. Nanti belum saya gali untuk tanaman manggisnya, tanaman duriannya. Untuk pohon nangkanya sudah tertanam sudah beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Jadi bermacam-macam nanti. Nampaknya nanti ini teman-teman akan seru kelihatannya apabila sudah besar tanamannya ya, karena bermacam-macam. Nanti ada rambutan, ada durian musangking, ada manggis, ada pohon mangga, ada pohon nangka, jeruk nipis, dan nantinya akan saya buat lagi di sini rumah-rumah kebun teman-teman. Dan saya akan buatkan video lagi pada saat pembuatannya nanti di rumah-rumah kebun. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup ya liputan kita kali ini untuk update kebun di belakang rumah 3 hari sebelum penanaman. Kita istirahat dulu ya. Nantikan video saya nanti pada saat penanaman ya, tanam perdana teman-teman. Nanti kita lihat terus perkembangan kebun ini bagaimana nanti ke depannya ya. Ini menjadi apa namanya, kebun dengan update terus menerus teman-teman. Jadi ikuti terus update-nya bagaimana nantinya pada saat perkembangan tanaman, kemudian pada saat buah dan panen. Dan teman-teman yang mau panen nanti ya silakan nanti saya kabari. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, berkomentar dan share sehingga teman-teman tahu bagaimana caranya tanam rambutan dan bagaimana caranya berkebun ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam sukses buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.